akan record. Oke ya, jadi kita ulangi lagi ya, teman-teman ya, sebelum kita bahas ke mana, ke bagaimana cara membuatnya, kita evaluasi sejenak, teman-teman. Saya share, ya. Jadi kita sudah paham. Ya, jadi kita sudah bahas ya bagaimana merancang karakter original untuk menjadi IP kita. Ya, pengertian karakter original adalah karakter milik kita sendiri, konsepnya dari kita original, visualnya juga original dari kita. Kemudian kita bisa kembangkan menjadi intellectual property, kekayaan intelektual yang bisa kita kembangkan. Kita bisa memilih medianya menjadi komik, menjadi animasi, ya, atau kalian menjual karakter kalian seperti di NFT, ya. Itu salah satu media baru yang bisa kalian pilih untuk menjual karakter kalian. Dan bahasa visual 80% lebih kuat dibanding dengan bahasa verbal. Karena kalau kita melihat anak-anak ya, anak-anak itu sebelum bisa baca, dia lebih awal lebih mudah mencerna gambar, ya kan? Karena manusia itu memang dari awalnya fitrahnya lebih dominan ke visual, teman-teman. Seperti kita melihat orang lain, ya kan? Kita menilai orang lain pasti dari penampilannya dulu. Nggak mungkin kan? Kita tahu kebiasaannya seperti apa, ya habitnya seperti apa, kan belum tahu. Nah, jadi visual itu lebih utama. Tetapi jangan disalahartikan ya. Visual berarti bukan segalanya ya, tapi kita juga harus memiliki karakter yang baik, bukan cuma visual yang baik. Ya. Nah, terbukti bahwa pemerintah Amerika, Eropa, Jepang, Korea menggunakan intellectual property untuk menyampaikan budaya bangsa. Nah, jadi ini teman-teman udah nggak diragukan lagi ya, berapa ribu karya, bahkan jutaan ya, karya dari Jepang dan Amerika aja tuh. Belum ditambah Eropa, Korea, China, bahkan pemerintah Cina katanya sebelum komikus itu berhasil mendapatkan royalti, pemerintahnya memberikan dana bantuan untuk para komikusnya memproduksi karya-karya milik mereka. Nah, memang idealnya seperti itu ya. Kemarin ada yang tanya, Mas bisa share job nggak? Kalau saya job itu bukan job freelance kayak di Fiverr ya. Kalau tanya job ke saya jobnya berupa kerjasama dengan penerbit. Ya, dengan penerbit berarti dalam produksi belum ada pemasukan. Ada pemasukan kalau sudah terbit dan nanti mendapatkan royalti. Jadi memang harus bersabar. Jadi macam-macam sih jalurnya orang yang bergelut dalam dunia industri kreatif ya. Nah, terbukti bahwa bangsa Indonesia ya, bangsa tradisinya adalah visual. Ya, sederhana aja, tetapi semoga bermanfaat. Ya, silakan sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman. Pak, kalau modifikasi dari tokoh yang sudah ditonton apa boleh? Ya, cara awal dalam belajar adalah memodifikasi ya. Dulu saya juga memodifikasi karakter-karakter yang ada di Dragon Ball. Dari Son Gohan, dari Son Goku. Saya modifikasi menjadi karakter yang baru. Tetapi alangkah baiknya kita lebih berproses lagi sampai benar-benar kita menciptakan karakter yang 100% milik kita. Ya, tapi berbeda dengan beberapa karakter. Misalkan kalau teman-teman menyimak Ultimate Blade, sebenarnya saya menggunakan metode adaptasi ya. Ada yang adaptasi dari Kamen Rider, ada yang adaptasi dari Super Sentai, ada yang adaptasi dari Metal Hero. Bahkan ada yang adaptasi dari karakter Marvel. Karena sifatnya adaptasi. Nah, jadi itu Ultimate Blade adalah produk dari tahun 2012, di mana saya ilmunya juga masih segitu ya, teman-teman ya. Masih menggunakan metode adaptasi. Mungkin kalau saya sudah lulus S1, udah tahu bahwa pentingnya pure gambar visual tradisi, mungkin saya akan lebih menciptakan karakter yang konsepnya Jawa Tengah misalkan. Nah, seperti itu. Ya, ada lagi teman-teman? Oke, saya stop share dulu. Barangkali ada yang raise hand. Maaf izin bertanya, Pak. Ya, boleh, Mas Vicky. Ya, perkenalkan nama saya Vicky. Oke. Ya. Dari Kebumen.
Ini gimana, Bu? Saya tanya. Bisa lebih keras lagi, Mas Vicky? Saya kurang Oh iya, dengar. Bisa diulang, Mas yang mau Vicky? saya tanyakan adalah gimana cara membuat original karakter yang khas, unik, dan berkesan di masyarakat gitu loh. Itu bagaimana cara membuatnya? Bikin karakter yang khas ya. Nah, Iya. kalau yang orientasinya dengan materi yang kita pelajari, ya karakter yang khas yang kita angkat dari tradisi kita. Ya, kita ambil sampel yang saya bicarakan tadi, Gundam misalkan, atau Sri Asih ya, Sri Asih yang dekat sama kita. Nah, Sri Asih itu sebenarnya kan adalah dewi penumbuh padi, ya, yang dipercaya oleh masyarakat Jawa atau provinsi-provinsi yang sekitar Jawa. Nah, kemudian diangkat jadi superhero, menjadi Sri Asih. Nah, itu adalah suatu yang khas. Negara lain nggak ada yang punya. Nah, makanya kalau ciri khas gimana? Kita berawal dari akar kita. Nah, seperti Gundam, itu kan sebenarnya inspirasinya dari Ronin. Ya, mungkin nanti akan saya bahas ya di materi yang khusus. Nah, kalau bertanya khas dari mana? Adalah dari yang karakter yang khas tradisi kita sendiri. Superhero Marvel, superhero DC itu terpengaruh banget dengan budaya Yunani, teman-teman. Ya, budaya Yunani Barat itu terinspirasi banget dengan budaya Yunani. Dengan perawakan yang kekar seperti dewa, ya, dewa-dewa di Olympus. Nah, makanya elemen-elemen kekuatan di superhero pasti nggak jauh dari dewa-dewa Olympus. Ya, ada yang berjalan cepat, ada yang thunder, ya kan? Ada Atlas yang mirip kayak Atlas, ada yang kayak Cyclops. Coba deh perhatikan, pasti segmentasi kekuatannya itu. Nah, beda dengan Indonesia. Gatot Kaca beda kekuatannya sama Atlas. Nah, seperti itu ya. Oke, teman-teman, kita lanjut nanti pertanyaannya ya. Waktunya mungkin ini bekerja dengan waktu ya. Nah, sekarang gimana cara membuat original karakter ya? Modulnya udah saya kirim, nanti bisa disimak lagi. Kita bisa diskusi di WhatsApp ya. Tujuan bikin original karakter dasar harus ada alasan ya. Harus ada alasan kuat biar terarah. Nah, maksudnya alasan itu gimana? Misalkan saya kasih contoh karakter Ultimate Blade ya. Kita harus tahu alasan kuat. Kenapa kita menciptakan karakter ini? Oh, saya ingin menciptakan karakter tema tokusatsu tapi ada nuansa islaminya. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ada alasannya. Segmentasinya adalah remaja. Jadi saya nggak pakai baju koko di sini. Saya nggak pakai gamis di sini. Karena segmentasinya remaja. Ya. Nah, ini karakter utamanya ya. Saya ngomong gini ya. Kemudian, original karakter kita menyelesaikan sebuah permasalahan untuk media apa. Kedepannya nanti kita harus menentukan apakah menjadi komik, animasi, atau game, atau paduan dari semuanya. Dan semuanya wajib untuk menyelesaikan sebuah masalah. Masalah itu misalnya apa? Nah, misalkan dari Ultimate Blade ya, kita ambil contoh Ultimate Blade. Belum ada tokusatsu yang menggabungkan tema Islam yang ada di Indonesia ini. Kalaupun sudah ada, ya dia tidak berani untuk dipopulerkan. Nah, makanya saya memberikan solusi di situ. Saya memberikan memenuhi segmentasi pasar di situ. Nah, itu adalah solusi. Ya, seperti contoh dari Bumi Langit ya, menciptakan karakter Gatot Kaca. Ya. Masyarakat muda, anak-anak milenial butuh solusi berupa karakter Gatot Kaca dengan kostum yang lebih modern. Nah, itu adalah solusi. Kemudian kita nomor 2, jenis makhluknya ya, apakah hewan, manusia, atau benda mati. Nah, kalian boleh berekspresi di situ. Kemudian tunjukkan nama yang mudah diingat ya, ambil dari sifatnya. Misalkan ya dia berkekuatan api ya, kalian bisa memberikan nama dari sifat api itu. Apakah magma, apakah flame ya, apakah fire ya. Nah, ambil dari situ. Atau ambil dari jenis kekuatannya, ambil dari tokoh terkenal, misalkan Houdini ya atau apa ya, tokoh-tokoh terkenal ya. Nah, usahakan mudah diingat dan tidak rumit dihafal. Kalau misalkan dalam Marvel, kita contoh yang paling terkenal di Marvel adalah Spider-Man. Nah, ciri-ciri dari Marvel itu namanya biasanya ada sajaknya ya, kayak Peter Parker, PP ya, Peter Parker. Ya, kalau Daredevil itu namanya ada Matt Murdock ya kan, MM ya, PP, MM, Matt Murdock. Nah, jadi kadang Marvel namanya mudah diingat ya. Nah, itu salah satu metode untuk menciptakan nama. Jadi usahakan nama yang gampang. Ya. Tapi kalau kalian
pengen nama-namanya kayak karakter-karakter Final Fantasy yang rumit-rumit, bahkan saya pun nggak hafal, ya silakan, asalkan disesuaikan segmentasinya, ya. Apakah segmentasi kalian adalah penggemar game online atau apa? Kemudian yang keempat adalah dari tujuan atau konsep visualnya, tentukan detail wujudnya, ya, dari wajah, penampilan, kostum, dan konsep warnanya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalian wajib menggambarkan kurang lebih tampak depan, ya, kalau bisa full body ya, tampak depan, tampak samping, tampak belakang, ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada senjatanya. Kalau dia bentuknya manusia, minimal kalian gambarkan mimik wajahnya, minimal 3 ekspresi seperti ini. Nah, fungsi studi karakter ini, kalau kalian bekerja dengan tim, ya, tim kalian punya panduan. Jadi satu komik dikerjakan banyak orang, gambarnya tetap sama. Ya, jangan sampai gambarnya beda-beda. Misalkan karakternya Zetro, ya, halaman satu mukanya kayak gini, halaman lain beda-beda. Jangan sampai. Jadi pentingnya studi karakter untuk konsistensi gambar, ya. Oke, 10 menit lagi teman-teman. Dan yang terakhir adalah tentukan sejarah singkatnya, ya, sejarah singkat dari karakter kalian. Ya, misalkan kalau dari contoh saya, Zetro misalkan, dikenalkan dia adalah seorang pemuda yang berambisi ingin menjadi superhero, tapi dia nggak punya kekuatan super. Nah, seperti itu. Itu sekedar premis, ya. Misalkan seperti Naruto, ya, premisnya atau singkatnya adalah seorang shinobi, seorang anak yang ingin menjadi shinobi untuk diakui keberadaannya. Nah, itu harus dicantumkan di situ. Nah, identitas karakter itu yang bisa kita kembangkan ke depan menjadi sebuah cerita yang panjang lebar, penuh serial. Nah, baik teman-teman. Jadi ini adalah basic, ya, bagaimana membuat studi karakter atau desain karakter atau karakter original kita. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya akhiri dulu, ya. Silakan sekarang masuk sesi tanya jawab. Kalau misalkan waktunya habis, kita bisa masuk di diskusi di WhatsApp, ya, teman-teman, ya. Silakan teman-teman. Saya stop, ya. Pertanyaanku tadi, Mas, maaf tolong itu mic-nya di mute. Matt Murdock, aka Daredevil, maaf itu kalau modifikasi mana ini? Pertanyaanku tadi yang mana? Siapa ini? Pertanyaan yang mana ini? Bikin karakter itu bikin desainnya dulu atau ceritanya? Oh ya, jadi kalian bikin konsepnya. Jadi dari definisi langkah-langkah pembuatan karakter tadi, berarti bisa kita ambil kesimpulan, oh bikin karakter itu nggak langsung gambar dulu. Kita harus tuliskan dulu konsepnya seperti apa. Kenapa warnanya seperti itu, seperti ini? Kenapa bentuknya seperti ini? Seperti Doraemon, kenapa warnanya biru? Berarti melambangkan ketenangan, ya kan? Terbukti Doraemon selalu menenangkan Nobita yang lagi kebingungan. Makanya dipilih warna biru. Ya, kemudian kenapa bentuknya seperti ini? Ya, apa lambang kucing? Kucing itu adalah lambang keberuntungan. Makanya Doraemon, ya, bertujuan untuk memberikan keberuntungan pada Nobita yang selalu sial. Nah, contoh lain misalkan Naruto, kenapa warnanya oranye? Oranye adalah lambang semangat, ya kan? Nah, sekarang di buku udah banyak sih filosofi warna, ya. Warna merah artinya apa? Warna oranye warnanya apa? Warna kuning warnanya apa? Nah, itu udah lengkap banget, teman-teman. Kalian bisa pilih warna yang lengkap, warna yang tepat untuk karakter kalian. Kalau ada yang bertanya tentang haki, hak intelektual atau copyright, saya ada sedikit pengalaman. Nah, ini Pak Bambi ini sebenarnya senior, ya. Beliau menyusup di kelas saya. Sebenarnya dia yang berhak mengisi, dia tuh guru saya, teman-teman ini. Tapi makanya kemarin itu maksudnya. Selamat datang Pak Bambi. Nah, ini beliau adalah animator, ya, salah satu animator senior di Indonesia, ya, karyanya sudah tidak diragukan. Nah, nanti mungkin saya kita yang pengen bikin hak cipta nanti bisa ngobrol ke Pak Bambi, ya. Kalau boleh tanya Pak Bambi, berapa karakter yang sudah punya hak cipta milik Pak Bambi sendiri? Berapa karakter? Mas B ini. Satu karakter ini. Oh, satu karakter yang Mas B itu ya Pak, ya? Oh, ya Mas B. Mantap ya Pak, ya. Nanti mungkin kita akan ada sesi khusus nanti ya Pak, ya.
yang tentang haki ya. Silakan bagi teman-teman. Kalau aku desainnya dulu gimana? Ya boleh saja. Jadi semua teori ini adalah sandaran ilmu teman-teman. Jangan sampai kreativitas kalian terbelenggu. Ya, yang penting action dulu. Ya, bisa diperbaiki dengan teori-teori ini. Ya, yang penting action dulu aja, nggak apa-apa. Dulu waktu saya ngomik juga belum tentu paham 100% ilmu ngomik ya. Saya sambil belajar dari MacLeod, buku-buku understanding komik ya. Sambil belajar aja nggak apa-apa. Oke, teman-teman, silakan. Imam Syafi'i, yang lain, silakan. Tanya lagi. Silakan, teman-teman. Oke. Silakan, Faisal mungkin. Kalau sudah ada OC terus untuk mengklaim hak ciptanya itu bagaimana Pak? Nah sekarang di Indonesia ada lembaga hak cipta ya Pak ya. Nanti bisa kita daftarkan ya Pak ya. Mungkin jawaban saya sejauh di Google ada ketentuan bagaimana lembaga dari pemerintah memberikan langkah-langkah untuk membuat karakter kita menjadi hak cipta. Ya. Nah, tetapi saran saya, kita harus cerdas dulu teman-teman ya. Riset namanya dulu, jangan kita ngandelin pemerintah aja ya. Kita harus riset dulu namanya itu benar-benar unik atau belum ada sebelumnya dan bentuknya belum ada sebelumnya. Jangan sampai kita hanya mengandalkan pemerintah. Mungkin jawaban saya sejauh itu dulu. Nah, nanti mungkin ada sejumlah biaya yang memang harus dibayarkan sebagai membayar jasa pemerintah untuk mengurus karakter kita. Jadi nanti kalau ada orang yang menggunakan karakter kita, ya kita berhak untuk menuntut dan kita berhak mendapatkan royalti. Kurang lebih begitu ya, Pak Bambi ya. Bener ya? Oke, gitu ya teman-teman ya. Antara karakter dan suara karakter itu ngaruh nggak? Ya sangat berpengaruh, apalagi kalau diaplikasikan dalam bentuk audiovisual seperti game, serial animasi, ya film layar lebar, tentu itu sangat berpengaruh teman-teman. Ya kalau misalkan Doraemon seiyunya atau pengisi suaranya Sasuke, tentu nggak cocok ya kan, beda ya, harus disesuaikan. Oleh karena itu makanya tadi saya berikan langkah bagaimana membuat karakter. Kita tentukan dulu makhluknya, kita tentukan dulu konsepnya. Nah sederhananya seperti itu. Tentunya ya materi pembuatan media karakter ini sebenarnya kalau kita dalami kita butuh proses yang sangat panjang. Tetapi saya berharap waktu yang terbatas ini di 30 menit ini bisa menjadi trigger buat kita teman-teman ya untuk bisa lebih banyak belajar. Begitu juga dengan memotivasi diri saya untuk mengadakan kelas-kelas gratis ke depannya. Ya, jadi saya memang ditugaskan wajib sebagai seorang pengajar memberikan pengabdian masyarakat berupa share ilmu secara gratis ya. Dan ini wajib saya laporkan sampai ke Dikti ya, teman-teman ya. Memang itu kewajiban saya ya. Jadi jangan ragu-ragu ya, mumpung gratis ya, mumpung ada yang gratis. Pokoknya kalau yang gratis orang Indonesia seneng lah. Ya, teman-teman ya. Oke ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Kita udah paham ya definisi sampai proses dasarnya ya. Modulnya nanti boleh di-save ya. Boleh dipelajari. Ke depan bakal ada kelas lagi. Nah, tadi saya menyampaikan pengen ada yang pendekatan budaya ya. Kenapa karakter kita, komik kita harus ada media yang mengangkat budaya kita seperti Gundam, terinspirasi dari Ronin, seperti Naruto yang terinspirasi dari Shinobi. Ya, kita kan sudah mulai bergeliat nih. Ya, wayang sudah mulai diangkat oleh orang-orang dari Karavan Studio ya. Dari Karavan Studio. Bumi Langit sudah mulai membangkitkan karakter-karakter Pak Hasmi dan karakter-karakter komikus Indonesia zaman dulu yang sudah meskipun banyak yang sudah meninggal tapi karyanya tetap hidup ya. Nah, itu kehebatan dari karakter fiksi ya. Misalkan suatu saat saya sudah meninggal ya, Ultimate Blade itu akan selalu hidup teman-teman. Akan selalu ada. Ya, kecuali kalau sudah kiamat nah baru udah hancur. Ya, saat saya sudah meninggal nanti Ultimate Blade akan selalu ada. Nah, itulah kehebatan dari karakter fiksi. Terbukti ya, Shinchan, Naruto,
Shinchan nggak gede-gede ya, tetap kecil terus seperti Satoshi atau S yang pada di serial Pokemon ya masih kecil karena memang masih bisa dikembangkan gitu. Jadi sifatnya studio animasi dan editor itu kalau misalkan masih bisa diperas, dikembangkan menjadi cerita yang lebih luas, mereka akan mengambil keuntungan dari situ ya. Oke, dari Vicky sebaiknya OC kita di-share, diumbar-umbar gitu atau mending menunggu. Nah, kita pertama wajib share gratis dong dari Instagram. Tujuannya apa? Ya, kita mengumpulkan fans teman-teman ya. Dulu Ultimate Guide juga hanya sekedar komik gratis yang saya share di Webtoon, di Facebook, di Instagram. Tapi lama-lama kita punya fans, kita daftarkan ke penerbit. Nah, penerbit pasti melakukan riset dong ke kita. Kamu pembacanya berapa orang? Oh, saya punya pembaca waktu itu 300, Pak. Oh, ya sudah, saya cetak 3.000 buku. Nah, seperti itu pertimbangannya teman-teman. Tapi jangan lupa dikasih watermark ya. Nanti takut ada orang yang comot-comot dijadiin bungkus keripik. Nah, nanti kalian rugi. Gambar kalian kayak ya Pak Bambi ya, sering terjadi ya. Karakter-karakter teman saya yang namanya siapa namanya? Goni, itu sering